tadi FOMO, Iya. ikut-ikutan juga bisa loh. Ya, jadi Tren-trennya kan yang selebgram pada nikah muda, kok kayaknya iya. seru ya. Yang Padahal itu berduit cuma konten, jangan-jangan. Yang berduit Iya. sih iya, tapi kalau yang nggak ada Makanya. modal, Yang berut aja belum Iya. tentu ya. oh Iya, iya betul. Nah, jelas. itu. Parah Nana wadah. Ada apa ya, Mbak? Nonton Iya. apa ya? Nggak nonton nih, dapat berita nih. Oh, berita. Ratusan remaja minta dispensasi nikah, alasannya tidak disangka. Oh, remaja Iya, minta nikah. iya. Nih sebanyak 548 kasus. Masya Allah, Coba nih. 500. Iya, rata-rata alasannya coba kenapa? Coba kalau menurut kamu. Biar ini ngikuti tren gitu. Iya, bukan cuma FOMO doang. Kalau trennya ini malah lebih parah karena hamil duluan hingga Innalillahi. untuk menghindarkan zina. Gimana itu kayaknya nggak? Remaja Gimana itu ya? usia berapa berarti? Ya ini usia Sekolah kan berarti? sekolah Ya, SMP, belasan lah, SMA belasan ya. lah. Oh. Jadi di bawah 16 tahun itu masih rata-rata tuh ya 15-16 Oh, tahun. mereka minta dispensasi untuk nikah muda karena Iya. terlanjur hamil. Kenapa harus dispensasi? Karena asli nggak boleh ya? Ya aslinya kan emang nggak boleh. Boleh. Oh, gimana itu, Mbak? Ya, gimana kalau kita kaji bersama-sama? Oke. Iya ya, pernikahan dini ya. Pernikahan di anak-anak mungkin ya. Iya. Iya, pernikahan Remaja anak-anak. lah. Remaja. Ya. Jadi kadang ada yang bilang emang harus diatur-atur sih nikah kan yang penting suka sama suka. Boleh keluarga gitu. Iya, dan itu kan Sebenarnya urusan gimana private kan. Suka Kadang ada sama yang suka pas sama pohon nggak apa-apa. suka sama pohon. Tapi suka sama pohon dia. Tapi ada yang nikah sama kuda juga ada. Di luar negeri mah siapa aja bisa nikah sama Itu bukan apa suka aja sama gitu. suka, kayak kudanya kalau ditanyain nggak suka. Tapi serius ada itu. Ya memang ada, betul. Iya. Ada aneh. Makanya itu pemikiran yang dangkal menurut saya ya, karena kenapa itu penting untuk dikaji, karena yang namanya keluarga, Iva, Abdan, itu kan salah satu elemen terkecil pembentuk masyarakat ya. Sehingga kalau keluarga itu bagus, ya, dari elemen terkecilnya itu sudah bagus, insya Allah nanti peradabannya juga akan bagus, ya, negaranya juga akan bagus, dan begitupun sebaliknya. Ya, kalau nanti di keluarga itu amburadul, maaf ya, atau tidak mendapatkan nilai-nilai keislaman dari keluarga, pasti nanti negaranya pun, peradabannya pun akan terus tertinggal seperti itu. Betul. Karena kan dari keluarga mendapatkan nilai-nilai Islam ya. Dan masa-masa kita di keluarga ketika kecil itu kan menempel sekali sampai sekarang ya. Bagaimana orang tua kita mengajarkan ada berdoa dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang kita bawa sampai dewasa. Makanya itu disebut golden age kan, karena di usia itu kan benar-benar manusia itu baru awal-awal belajar dan itu sampai melekat sampai dewasa seperti itu. Apalagi Indonesia ada mencanangkan Indonesia emas. Oh iya, 2045. bukan Indonesia cemas ya. Iya. Kalau lebih banyak yang berita kayak gini nanti jadi cemas nanti malah. Iya, betul. Nah, kalau gitu Mbak, sebetulnya berapa sih batas usia pernikahan itu, mau perempuan Itu laki-laki? yang harus kita kaji bersama ya. Iya. Sebenarnya itu sudah ada regulasinya dan Iva. Saya bacakan ya di sini ya. Jadi kalau usia pernikahan menurut WHO ya, itu pernikahan anak itu dikatakan atau yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih kategori anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. 19 tahun. tahun. Makanya ini WHO. tadi kan 14, 15, Iya. 16 ya. banyak Dan ini SMP. juga selaras dengan undang-undang kita ya, undang-undang nomor 16 tahun 2019 ya. Di sana mengatakan bahwasanya batas minimal loh ya, pernikahan di Indonesia itu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun yang perempuan. Oh, sama berarti ya. Dan pernikahan di bawah usia itu memerlukan dispensasi. Makanya tadi kan yang dibacakan berita yang dibacakan Iva banyak ratusan ya, Fa ya.
Iya, tapi emang Ngeri kalau sekali minta ya. dispensasi gitu terus boleh. Nah, itu nanti harus lewat pengadilan. Ya, kalau memang alasannya itu Sebanyak dipandang. itu. Iya, Mungkin ada urgensitas tertentu gitu iya. kalau mungkin. Dan tadi mirisnya alasan kenapa mereka minta nikah Iya. muda yang bikin Menjauhi zina. Padahal padahal sudah berzina. hamil ya. Ya, makanya itu ya. Jadi kalau dalam wacana fikih, ya, kita berbicara dari sudut pandang fikihnya dulu ya. Kalau di beberapa imam mazhab itu memang berbeda-beda ya, mengatakan bahwasanya seseorang itu dikatakan dewasa untuk menikah. Kalau Syafi'i dan Hambali itu mengatakan usia balik untuk menikah itu 15 tahun. Terus kalau Imam Malik itu 17 tahun. Kalau Hanafi itu mengatakan 18 tahun. Sedangkan perempuan itu 17 tahun. Dan kalau mazhab Imamiyah itu mengatakan usia balik laki-laki itu 15 tahun. Jadi kalau di konteks imam mazhab ini ya, dibawa ke konteks kita di Indonesia, memang kayak sudah tidak related ya. Karena apa? Iya. Karena zaman kan berubah. Zamannya Mungkin beda. pada waktu itu ya. Jadi kalau usia yang sama tapi dibawa ke kebudayaan dan waktu yang berbeda, itu pasti akan menjadi implikasinya berbeda. Pada waktu itu mungkin usia 17, 15 itu sudah tergolong dewasa, matang ya, gitu mungkin. matang Usia secara fisik maupun secara mental. Nah, itu juga harus kita bedakan. Jadi dewasa itu ada dewasa secara ibadah dan dewasa secara perdata. Nah, bedanya apa? Kita kaji ya. Kalau dewasa secara ibadah itu adalah balik ya, balik yang implikasinya dia harus wajib melakukan ibadah-ibadah seperti umat Islam pada umumnya, karena dia sudah gitu. mukallaf. Sholat, ya, puasa dan lain sebagainya. Tandanya apa? Kalau perempuan sudah haid. Nah, kalau laki-laki mimpi basah. Ya, itu kalau dia dewasa ibadah. Tapi ada yang kedua, dewasa perdata. Apa itu dewasa perdata? Jadi bisa jadi dia memang sudah haid, bisa jadi dia sudah mimpi basah, tetapi secara pikiran, secara mental dia belum siap. Dia masih kekanak-kanakan, gitu ya. Sama kayak sekarang batas haid gitu ya, atau perempuan itu mulai haid itu kan semakin cepat ya, Pak ya. Iya. Sekarang kan SD sudah pada haid kan. Masa mengizinkan anak SD menikah hanya karena dia sudah haid? Kan tidak seperti itu ya. Karena dia memang secara ibadah sudah wajib karena dia dewasa secara ibadah, tapi dia belum dewasa secara perdata. Jadi dia belum bisa melakukan hukum di sana. Ya, untuk melakukan akad. Terus jual beli yang mungkin dia besar gitu ya. Tapi kalau cuma beli permen di warung nggak apa-apa. Cuma kalau dia gitu, jual beli yang sampai harus gitu. Jajan ya. Karena secara hukum dia belum dewasa, secara hukum perdata gitu ya. Jadi itu harus dibedakan. Nah, kalau tadi sedikit bahas tentang ini ya, menghindari zina tadi. Kayaknya banyak orang yang itu menjadikan itu tuh sebagai alasan gitu. Padahal jadi pikirannya kebalik ya. Jadi gimana? Apakah boleh nikah itu dengan landasan untuk menghindari zina gitu? Oke, jadi nikah itu hukum asalnya kita harus tahu dulu. Hukum asal nikah itu sunnah. Ya, kita kaji hadisnya. Bukan wajib ya? Nah, nanti itu hukum asal. Hukum asal adalah sunnah. Nanti bisa berubah menjadi wajib, berubah menjadi makruh, bahkan haram. Itu di waktu-waktu tertentu. Dasar hadisnya saya bacakan, ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Rasulullah bersabda, ya ma'syar sabab, wahai para pemuda, manistatong aminkum al-ba'ata fal yatazawwaj. Ketika kamu sudah mampu untuk memberikan nafkah, ya, maka silahkan untuk menikah. Ya, fa innahu agdu lil basar. Itu lebih menjaga pandanganmu. Karena kalau sudah punya istri, di sawang-sawang neng omah ya. Istrinya. Sudah ada yang halal lebih, gitu. Lebih iya, kalau di luar Sakinah. insya Allah lebih terjaga. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga farji karena ada untuk secara halal menyalurkannya, ya kan? Waman lam yastati fa'alaihi bisaum. Ya. Jadi kalau
Tapi kalau kamu belum mampu gitu ya, pekerjaannya saja belum tetap gitu ya, silakan untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu wija. Wija itu ya kayak perisai ya. Perisai untuk menahan hawa nafsu. Makanya namanya puasa wija ya. Puasa Oh untuk iya menahan betul, dari untuk menahan tidak untuk bisa tidak nikah itu. berzina seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kalau kamu tidak mampu maka silakan untuk berpuasa. Kalau ada yang mengatakan gimana kalau nikah muda itu untuk menghindari zina gitu ya, itu kayak seolah-olah memandang pernikahan itu hanya sebagai wasilah agar dia itu bisa melakukan hubungan badan Melampiaskan. saja. Iya, cuma Melampiaskan. itu saja. Padahal pernikahan itu lebih fundamental daripada itu, Lebih kompleks lebih juga. kompleks. Dan hubungan suami istri itu hanya satu bab saja dari banyak bab di dalam rumah tangga. Seperti hak dan kewajibannya seperti apa, itu kan harus ada ilmunya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu itu bakal hancur lah ya. Nah makanya udah siap belum itu para remaja, punya ilmu enggak untuk nanti mendidik anak-anaknya kalau sudah punya anak? Apakah punya bekal nanti untuk memberikan nafkah dan lain sebagainya? Menghadapi masalah Iya, yang betul. timbul gitu kan. Nah makanya kalau tadi hukum nikah awalnya kan sunnah. Sunnah. Nah kalau misal nanti nikah malah membawa madorot, bisa jadi haram. Misalnya tadi pernikahan dini, dia masih terlalu dini untuk menikah. Ketika menikah istrinya hamil karena masih belum siap rahimnya dan meninggal, itu kan malah jadi membawa madorot ya. Nah maka kita harus darul mafasid, menghindari kerusakan itu. Makanya diminta untuk menahan. Toh aturannya kan memang 19 tahun ya. Iya. Nah itu tadi kan cuma baru salah satu ya yang apa maldorotnya. Maldorot. Kira-kira ada maldorot lain yang timbul dari pernikahan dini itu ini. Oh iya, mungkin banyak ya. itu sudah banyak yang mengkaji ya. Jadi yang pertama itu seperti saya katakan tadi, dewasa itu kan tidak hanya dewasa secara fisik ya, tetapi juga mental itu juga perlu disiapkan. Dan secara psikologi gitu ya, usia di bawah 9 tahun itu memang masih labil ya, usia masih kekanak-kanakan gitu loh, masih usia sekolah kan. Karena sekarang lulus SMA itu rata-rata 19 kan ya, 18 itu masih kelas 12 kok ya, Iya, kita kelas dulu. 12. Nah itu jadi mental belum stabil, dikhawatirkan apa nanti ketika berumah tangga malah jadi KDRT. Emosinya nggak Iya, terkendali gitu kan. emosi nggak terkendali disalurkan lewat fisik itu tadi malah jadi madorot juga ya kan. Lalu dari segi kesehatan, jadi kalau di bawah 19 tahun perempuan meskipun sudah haid itu rahimnya belum siap untuk melakukan pembuahan gitu ya, belum siap untuk dibuahi, maaf. Jadi resiko meninggalnya itu 5 kali lebih besar ketika dia hamil dan melahirkan. Itu kan malah jadi kasihan sekali. Ya. Nah maka madorot itu harus dihilangkan atau dihindari. Dicegah gitu ya. Lalu kalaupun nanti dia memaksa nikah terus selamat gitu ya, ibu dan anak, ada resiko kedua. Resiko kedua apa? Anaknya jadi stunting dari segi kesehatan ya. Dan kalau masih usia remaja seperti itu kan dikhawatirkan juga nanti tidak bisa mendidik anaknya ya. Padahal kan anak usia golden age tadi ya 1 sampai 6 tahun itu kan yang banyak mengasuhnya gitu ya, atau menanamkan nilai-nilai dalam keluarga itu kan ibunya. Makanya disebutkan al-ummu madrasatun ula. Nah, kalau perempuan itu saja masih anak-anak gitu ya, Butuh kan madrasah masih malah jadi jadi madrasah. madrasah, mau apa yang diajarkan ya kan. Lalu ada lagi dampak sosialnya. Dampak sosialnya apa? Yang pertama putus sekolah. Kan nggak ada ini sekolah yang dia mengizinkan iya siswanya buat hamil. Iya. Nikah hamil. Nikah hamil itu kan tidak diperbolehkan. Kalau ada siswanya dia ketahuan hamil saja dikeluarkan kan. Nah, makin dampak sosial yang pertama. Dan ini seperti lingkaran setan ya. Ketika dia putus sekolah, nah maka jaminan dia di masa depan itu kan juga buruk ya. Nah, dikhawatirkan nanti
anaknya itu juga akan terkena dampak itu tadi, kemiskinan, ya tidak bisa memberikan nafkah yang layak dan lain sebagainya. Itu lalu terisolasi. Kenapa terisolasi? Karena ketika dia tidak sekolah, misalnya ya, teman-temannya berangkat sekolah, dia cuma di rumah ngurus bayi. Dan saya merasakan, Iva juga merasakan yang ngurus bayi itu betapa beratnya gitu ya. Itu tidak seperti kayak yang dibilang kayak ngurus boneka. Lain sekali ya. Nah itu kalau usianya masih remaja, dia jadi merasa terisolasi. Dan itu akan ke dampak psikis juga. Seperti itu. Banyak sekali Mas Yan ya. Nah, gitu. Tapi ya Mbak, di samping banyak sekali madorot-madorotnya itu, tapi saya pernah ini mendengar orang-orang yang kemudian memilih untuk nikah dini itu, dia itu menggunakan alasan dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, bahwa dulu Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu umur 9 tahun. Nah, benar nggak itu? Umur 9 tahun itu? Oke, memang ini biasanya hadis, dan itu sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari ya, yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah menikahi Aisyah masih muda gitu ya. Dan banyak riwayat, ada yang mengatakan dinikahi usia 6 tahun, tapi tinggal serumah ketika usia 9 tahun. Ada riwayat lain juga mengatakan dinikahi 9 tahun, terus tinggal barengnya 12 tahun. Nah itu ya. Padahal kalau kita mau mengkaji hukum Islam secara komprehensif, tidak hanya dari satu hadis saja, kita akan menemukan fakta yang lebih fundamental, bahwasanya Islam itu nggak mendukung loh nikah kecil. Nikah kecil itu apa? Nikah usia masih kecil, usia dini gitu ya. Karena itu tadi banyak madorotnya. Dan ketika kita kaji secara historis ya, ternyata ada fakta bahwasanya Aisyah itu ternyata bukan anak kecil lagi ketika dinikahi Rasulullah. Iya, saya ini bacakan, ini tulisan bagus banget Pak dari Bu Ais yang dimuat di Suara Aisyah. Beliau meneliti ya, jadi dari riwayat satu ke riwayat yang lain akan didapatkan fakta ketika Rasulullah menikahi Aisyah itu ternyata bukan usia 6 tahun atau 9 tahun, tapi lebih dewasa dari itu. Jadi dari kita tahu kan bahwasanya Aisyah itu adiknya Asma. Asma dengan Aisyah itu kan terpaut usia 10 tahun. Nah, ada riwayat yang menyebutkan, ya ini riwayatnya Ibnu Hajar, bahwasanya Asma itu meninggal di usia 100 tahun. Ya. Dan meninggalnya itu di tahun 73 Hijriah. Kalau kita hitung berarti pada tanggal 1 Hijriah ya, atau tahun pertama Hijriah itu berarti usia Asma berapa? 27 ya, 100 dikurangi 73. Iya kan? Ya. Jadi 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Dan ini didukung oleh pendapat atau riwayat dari Hafiz ya, Al-Hafiz Abu Naim, menyebutkan Asma lahir 27 tahun sebelum Hijriah. Nah, berarti kan cocok ya antara satu riwayat ini dengan riwayatnya Asma. Nah, dan kita tahu bahwasanya Rasulullah itu menikahi Aisyah itu pada tahun pertama Hijriah. Berarti usia Aisyah berapa? Ya, berarti 17. kan 10 tahun Iya. ya 17 Kalau berarti. Asma 27 berarti Aisyah berapa? 17 berarti. 17. Bukan 9 berarti, bukan 6 apalagi ya. Nah, makanya kalau kita kaji secara historis seperti itu. Ternyata Aisyah waktu itu bukan 6 tahun atau 9 tahun, tapi jauh lebih dewasa dari itu. Tapi kalau kita kaji lagi, lah tapi kan 17 tahun bukan 19 tahun gitu mungkin ya. Gitu kan. Nah, kembali lagi secara tadi ya antropologis, usia yang sama tapi di waktu dan di tempat yang berbeda, itu pasti dia juga akan menjadi berbeda. Iya, dan hukum itu kan juga berubah ya. Ya jangankan kok
zamannya Imam Syafi'i, kita zamannya mbah-mbah kita saja, Iya. itu mbah-mbah kita Udah tuh nikahnya beda juga banget. muda-muda. Iya, Iya, Makanya betul. anaknya banyak-banyak. Gitu. banyak-banyak. Iya, di konteks sosial, budaya, dan tempat waktu itu mungkin usia 17 tahun. Itu kayak sekarang Sudah. 27 tahun Iya, ya. mungkin sudah. Usia-usia Iya, matang karena gitulah ya. ada panglima-panglima perang yang ditunjuk Rasulullah, itu juga diriwayatkan masih usia belasan. Ya, masih ada yang 15 tahun dan lain sebagainya. Nggak mungkin kalau Rasulullah Masih menunjuk jadi kekanak-kanakan. panglima kalau Iya. masih kekanak-kanakan seperti itu. Jadi Iya, konteksnya iya. sudah berbeda ya, waktu Rasulullah dulu dengan yang sekarang. Dan didapatkan fakta bahwa ternyata Aisyah itu dinikahi Rasulullah itu jauh lebih dewasa daripada sekedar tadi usia 6 atau 9 tahun. Karena kita tahu dalam sejarahnya Aisyah itu hebat dalam beberapa bidang ilmu kan. Iya, Ilmu. betul, cerdas kan. cerdas. Salah satu alasan Rasulullah menikahi Aisyah. Aisyah. Dan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Iya, betul. Setelah Aisyah. Ini Ibnu sebelum- Umar. Ibnu Umar. Abu Hurairah bukan? Abu Hurairah dulu paling atas. Iya. Yang kedua baru Ibnu Umar. Ibnu Umar. Yang ketiga baru Aisyah. Aisyah, kalau enggak Anas bin Malik. Iya. Dan satu-satunya perempuan Iya, ya. satu-satunya perempuan. Wah, Keren. luar biasa itu. Keren memang. Ya lebih dari sekedar dewasa berarti itu. Iya. Cukup alat-alatnya itu sudah cukup. Nah, kemudian nih, kan tadi kita tahu ya madorotnya dan segala macam. Mungkin ada beberapa pesan nih buat generasi muda sekarang supaya tidak terjerumus ke pernikahan dini. Gimana cara Iya, mencegahnya? gitu. cara mencegahnya gitu. Oke. Sebelum kita tahu cara pencegahannya, ya kita kaji dulu nih penyebabnya. Jadi kita kan tidak bisa mencegah kalau tidak tahu penyebabnya, ya kan? Penyebab nikah dini sekarang itu ya, salah satunya itu adalah stigma bahwasanya kalau nikah di usia-usia yang 20 ke atas itu dibilang tidak laku-laku di masyarakat kita. Khususnya untuk perempuan gitu Khususnya ya. apalagi perempuan, ya kan? Nah makanya kalau di beberapa tempat itu nikah muda itu malah kayak jadi kebanggaan, Prestasi. karena merasa oh cepat laku gitu. Emang dagangan ya? Ya makanya Emang dagangan. kayak seolah-olah pernikahan itu sudah nggak sakral lagi kan. Itu yang penyebab pertama. Lalu yang kedua, lalu cara pencegahannya gimana? Kalau tadi karena stigma itu tadi, ya kita berikan pengertian pada masyarakat, edukasi gitu ya. edukasi bahwasanya pernikahan itu tidak sekedar cepet-cepetan kayak lomba, Kayak lomba. tetapi harus lebih matang dipersiapkan dan lain sebagainya. Kalau itu penyebabnya adalah stigma itu tadi. Lalu yang kedua kemiskinan, itu juga menjadi sebab pernikahan dini loh. Kenapa? Karena orang tua yang dia merasa sudah berat mengasuh anak gitu ya, dia akan berpikir aku nikahkan saja nanti tanggung jawabku akan berkurang. Kan kasihan sekali. Mungkin anaknya masih pengen sekolah dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, solusinya apa? Ya kita bagaimana cara memberdayakan masyarakat kita agar perekonomian itu lebih merata. Gitu ya. Harapan kita kan besar ya pada pemerintah ya. Ya agar- Indonesia Mas. Iya, jadi Indonesia Emas itu salah satunya yaitu semua mendapatkan lapangan pekerjaan gitu ya. Bukan malah sekarang ini kan sedih sekali ya, banyak pabrik-pabrik tutup. Yang terakhir mana? Seritek. Nah, itu kan ribuan ya. Kita ya Iya, itu kan sangat miris prihatin lah. sekali. Nah, itu takutnya nanti itu jadi salah satu penyebab nanti semakin maraknya pernikahan dini karena orang tuanya sudah berat membesarkan anaknya, terus udah dinikahkan dini aja yang mau siapa gitu. Gitu ya. Lalu ada lagi tadi FOMO. Iya. Ikut-ikutan juga bisa loh. Ya, jadi Tren-trennya kan yang selebgram pada nikah muda. Kok kayaknya Iya. seru ya. Yang Padahal itu berduit cuma konten jangan-jangan. Yang berduit Iya. sih iya, tapi kalau yang nggak ada Makanya. modal, Yang berut aja belum tentu ya. oh Iya, iya betul. jelas Nah, Bisa itu. jadi. Artis-artis aja banyak yang cerai. iya, lalu Waduh. solusi lain adalah ini, biaya pendidikan tuh murah gitu loh. Sehingga apa? Iya, iya, Sehingga iya. orang tua itu menyekolahkan anaknya itu juga nggak merasa berat. Oh, ini nyenggol juga nih, nggak apa-apa nih, lanjut. Oh, saya nggak menyebutkan loh ya. Nanti Nggak apa-apa. ditit gitu ya. Nanti ditit gitu Abdan. Iya. Oke. itu Tadi darurat kenapa loh. kok nikah murah? Maaf.
Pendidikan. sekolah atau pendidikan murah itu menjadikan solusi agar tidak nikah dini. Coba kita bayangkan kalau usia sekolah, orang tuanya tidak bisa menyekolahkan, dia lontang-lantung di rumah, ngapain? Ya dinikahkan toh akhirnya. Nah, maka salah satu solusi agar anak-anak itu terhindar dari pernikahan dini itu ya menyekolahkannya, gitu ya. Gimana bisa menyekolahkan kalau biayanya mahal dengan ekonomi yang masih belum Pas-pasan. stabil, ya untuk makan saja masih kesusahan, apalagi untuk membiayai sekolah. Nah, maka salah satu solusi untuk mencegah pernikahan dini itu ya biaya pendidikan harus terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, tuh, Amin. Mantap ya. luar biasa. Amin amin ya Nah, Rabbal alamin. masih bicara soal anak sekolah nih. Gimana kita bisa mengatasinya atau solusinya bagi anak sekolah yang ya ngebet pengen nikah gitu loh. Padahal Masa masih sekolah, masih sekolah mungkin itu. ini cinta monyet tapi Ya. berlebihan gitu. Keseringan nonton drakor. Oke, sebenarnya tadi sudah di-spill ya, hadis dari Rasulullah ya. Barang siapa yang belum mampu, maka Puasa puasa. wija gitu tadi ya. Puasa wija salah satunya. Bukan kalau kamu belum mampu, maka nikah larilah. Gitu kan enggak ya? Enggak, nikah lari yang capek ya. Ain lari. Nah, makanya harus pandai-pandai menjaga hawa nafsunya itu tadi. Jangan sampai malah nanti terjerembab kepada perzinahan itu tadi ya. Nah, makanya tadi nggak setuju banget kalau dibilang nikah muda itu untuk menghindari zina. Karena Iya. faktanya tadi apa ya? Iya. Apa tadi, Pak? Karena udah hamil duluan. Iya, bukan menghindari zina, tapi mah ya, karena terlanjur. itu terlanjur zina ya. Karena hamil, makanya dia minta dispensasi nikah muda, padahal usianya belum sampai 19 tahun, seperti itu. Nah, maka solusinya yaitu tadi, puasa yang pertama ya. Lalu coba tekuni hobi yang itu bisa apa ya, mengisi hari-hari para remaja itu lebih bermanfaat. Positif gitu ya. Iya, positif. Kayak kalau yang para pendaki itu loh, Dan. Oh, Mapala, olahraga, seni. Iya, seni. ya prestasi-prestasi gitu kan. Bisa Mengharumkan kayak nama gitu. keluarga, nama bangsa, nama agama. Jadi jangan stuck kayak pengen nikah, padahal udah tahu umurnya belum sampai gitu. Coba dialihkan ke konsentrasinya itu untuk memikirkan hal yang lebih bermanfaat yang bisa dilakukan sekarang. Gitu loh. Berarti kembali lagi ke ini ya, orang tua juga kan, nanti Iya. mengarahkan Bagaimana anaknya, mengarahkan. Iya, gitu. makanya saya bilang pernikahan dini itu seperti lingkaran setan. Kalau orang tuanya saja tidak paham parenting, tadi nikahnya dia masih kecil, pasti nanti punya anak juga anaknya kayak gitu kan. Iya. Nah, maka harus diputus Betul, betul, betul. rantai setan itu tadi, seperti itu. Oke. 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 Yang Oke, terakhir pesan nih. untuk generasi muda. Terakhir pesan untuk generasi muda yang sekarang pengen cepetan kawin ya, cepetan nikah maksudnya Cepetan nikah ya. gitu. Padahal Padahal belum, usianya belum. usia Oke. belum. Padahal kita dulu juga nikahnya ya nggak muda-muda. Iya, nggak muda-muda banget loh. Kita Nggak nikahnya disusun nikah ya. Iya, iya. Kita nikahnya kan 20 tahun ke atas semua ya. Iya, alhamdulillah ya. Saya 25. 25. Sudah. Dan Mbak lebih dari Iya. itu. Dan kita merasakan lebih sedikit mudorot kan daripada Iya. kemudian harus Alhamdulillah nikahnya pada masa sudah matang, Matang. sudah paham bagaimana Iya. hukumnya, bagaimana cara mengendalikan emosi dalam rumah tangga dan Iya. penting itu. penting sekali. dan saya merasakan betul Mbak, sebelum nikah itu ada tahapan-tahapan rinci Mm-mm. di KUA, nanti ada apa pelatihannya, Iya. menghadapi apa petugas-petugas ditanyai macam-macam, nanti ke Perlu itu. psikolog, Iya. dan itu sudah disediakan oleh pemerintah ya. Iya. Dan saya rasa anak masih kecil atau masih muda itu kayaknya nggak lulus kalau harus melewati Iya, yang ini. iya. ya Iya, kan? jelas itu. Dan kalian pernah merasa nggak sih kayak ada satu waktu yang kangen masa-masa remaja dulu? Oh, iya. kan? Yoi, pastilah. Iya, makanya kalau remaja Sedikit sekarang meskipun. malah cepet-cepet nikah itu kan Iya. balik lagi ke masa dulu kan nggak bisa. Mungkin pikiran remaja itu kalau pengen nikah ya
nikah itu cuma enaknya itu aja. Iya. Setelah itu mereka bisa main lagi. Iya. Padahal kalau Kan sudah bisa. punya anak ya nggak bisa Gampang. gitu. Biasanya Itu, remaja yang pengen seriusan. menikah itu dia belum paham antara hak dan Dan kewajiban. kewajiban, betul. Iya, karena hak yang dia dapatkan itu biasanya yang enak-enak Ya saja. pengennya hak saja, nggak Iya. Tapi pengen yang kewajibannya wajib. dia Kewajibannya. tidak tahu gitu. Jadi pesan untuk generasi muda ya, Ya, secatat. silakan dimaksimalkan masa mudanya ya untuk berprestasi, Betul. untuk menjalani hobi, tentu Betul. hobi yang bermanfaat ya. Betul. Jangan buru-buru nikah hanya karena keburu nafsu. Karena Yes. nanti ketika sudah nikah terus ternyata pernikahan itu tidak seindah di drama Iya, Korea. aduh. Nah itu mau balik lagi ke belakang itu sudah tidak bisa. Tidak bisa. Silakan untuk dimaksimalkan ya masa remajanya. Jangan sampai nanti pernikahannya itu tidak sakinah, tidak mawadah, Nauzubillahi tidak Rahmah. rahmah. Iya. Karena tadi segala sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru itu adalah dari Setan. setan. Iya. Perlu persiapan yang matang. Iya. Jangan lupa persiapkan yang Iya, baik. betul. Oke, baik pemirsa, dimanapun Anda berada, tetap saksikan acara kita yang sangat fenomenal ini, yaitu apa, Mbak? Tarji menjawab. Tarji menjawab. Di setiap hari di selama jam bulan 4 Ramadan. sore selama Ramadan sampai jam setengah 5. Dan juga Disaksikan di di mana Dan? Tarjih Channel. Tarji Di channel. YouTube Tarji Tarji Channel. Channel. Dan juga jam di 4 sampai setengah 5. Ya, Dan ya. juga Kalau di TV-mu TV-mu sebelum subuh. sebelum subuh. sebelum subuh sama setelah berbuka Buka puasa. puasa. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum. kasih.